some players that I think they are good enough, but we are always looking for according to our. PSSI bocorkan lawan timnas Indonesia usai hadapi Argentina. Pengamat beri peringatan. Setelah melakoni 2 laga internasional melawan timnas Palestina dan timnas Argentina, jendela internasional berikutnya bakal tersaji pada September 2023. Saat itu, timnas Indonesia harus bersiap untuk ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, sebagai persiapannya pada uji coba September 2023 ini, tim-tim Asia bisa jadi alternatif lawan bagi timnas Indonesia, khususnya yang berperingkat 10 hingga 18 di Asia. Daftar tim yang dimaksud adalah Uzbekistan, Cina, Yordania, Bahrain, Suriah, Vietnam, Palestina, Kirgistan, dan India. Pasalnya, tim-tim tersebut diperkirakan bakal menempati pot kedua jika drawing ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar saat ini dan akan jadi calon lawan timnas Indonesia yang menempati pot 1 di event tersebut. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI sudah mempunyai target siapa calon negara yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Meski begitu, Arya tidak mau membocorkan nama negaranya. Namun, menjadi sebuah kepastian bahwa PSSI akan mencari lawan yang kekuatannya di atas timnas Indonesia. Kami akan mencari lawan yang ranking FIFA-nya di atas timnas, tapi yang pasti timnas Indonesia wajib menang demi mendapatkan poin, ucap Arya Sinulinga. Namun lebih dari itu, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini berharap PSSI mencarikan lawan tanding timnas Indonesia yang sesuai kebutuhan Piala Asia 2023. Di mana Kusnaini berharap timnas Indonesia tidak lagi berhadapan dengan tim-tim 20 besar dunia. Sebaliknya, tim berperingkat ke-80 hingga 100 dianggap sebagai lawan yang tepat. Bahwa yang namanya pertandingan internasional di FIFA Matchday itu atau sedemikian rupa bisa mensupport pencapaian yang tinggi di Piala Asia. Tentu kita ingin prestasi yang baik. Lawan Argentina itu baik untuk mengangkat citra, untuk mencapai target-target yang terkait finansial. Tetapi perkembangan tim tidak terlalu efektif karena lawannya terlalu tinggi, kata Kusnaini. Sementara menurut Bungkus, beberapa tim yang dianggap layak menjadi lawan tanding Indonesia di FIFA Matchday periode September ini adalah Uzbekistan, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, atau China. Hal tersebut tidak terlepas kaitannya dengan agenda internasional timnas Indonesia yang mana akan menjalani Piala Asia pada awal tahun depan. Sebab seperti yang kita tahu, timnas Indonesia berada di grup D bersama dengan Jepang, Iran, dan Vietnam. Strategi cadangkan Stefano Lillipali ala Sintayong. Bergabungnya Sintayong ke dalam skuad Garuda pada 2019 lalu telah membawa dampak positif yang cukup besar. Bahkan secara tidak langsung pelatih asal negeri Gingseng ini membawa permainan dan mental timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, nyatanya tidak semua senang dengan apa yang menjadi keputusan STY. Seperti baru-baru ini, keputusan Sintayong yang tak memainkan Stefano Lillipali dalam uji coba timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina menuai polemik, di mana hal itu menjadi sorotan Presiden klub Borneo FC, Nabil Hussein. Lalu apa alasan Sintayong tidak memainkan pemain Lillipali? Mengapa pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya? Nyatanya hal tersebut pun ada analisis bahwa saat ini Sintayong tengah mempersiapkan pemain-pemain muda. Jenner misalnya, debutan di timnas Indonesia. Ia tampil sebagai pengganti saat melawan Palestina pada 14 Juni dan starter ketika menghadapi Argentina pada 19 Juni. Sin seperti sedang mencari komposisi. Ini seperti kisah Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia, di mana pemain KMS Kadenze itu debut saat melawan Timor Leste pada Januari 2022 dan semakin sering dimainkan dalam pertandingan selanjutnya. Awalnya Marcel pun sempat grogi, penampilannya di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pun canggung. Kendari demikian, Sintayong pun tetap teguh dengan pendiriannya memberi jam terbang kepada Marcelino. Kini terbukti Marcel makin matang, meski masih 20 tahun, mantan pemain Persebaya ini berani unjuk gigi melawan tim-tim papan atas termasuk saat melawan Argentina. Sin sendiri pun tampak sedang merancang sebuah tim untuk masa depan Indonesia. Saat ini, Lillipali sendiri sudah 33 tahun, yang artinya butuh pelapis muda yang siap untuk tampil di ajang bergengsi.
Bersama skuad Garuda, Sintayong memang terbukti berani dalam melakukan terobosan, sehingga selama kurang lebih 4 tahun membimbing skuad Merah Putih, banyak perubahan yang terlihat di kubu timnas Indonesia. Seperti peningkatan mental bermain, peningkatan stamina, dan peningkatan permainan. Tentu ini menjadi hal yang positif untuk perkembangan skuad Garuda ke depannya. Kim Pan-gon iri dengan lawan uji coba timnas Indonesia. Sama seperti Garuda, Harimau Malaya juga baru saja menjalani FIFA Matchday. Namun yang membedakan, skuad Merah Putih menghadapi juara Piala Dunia 2022, sementara timnas Malaysia menghadapi Papua Nugini. Dalam pertandingan tersebut, Malaysia menang besar dengan skor 10-0. Menurut Kim Pan-gon, kemenangan itu adalah menjadi bukti komitmen para pemain dan staf pelatih dalam memajukan tim nasional Malaysia di kancah internasional. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, nyatanya Kim Pan-gon ternyata masih memiliki rasa iri terhadap kompatriotnya dan timnas Indonesia. Rasa iri Kim Pan-gon terkait dengan lawan yang mereka hadapi. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku Malaysia butuh tim kuat sebagai lawan. Mencari lawan kuat diakui Kim Pan-gon sebagai targetnya. Dua lawan Malaysia di FIFA Matchday bulan ini tentu jauh kualitasnya dibandingkan lawan Indonesia. Palestina masuk 100 besar ranking FIFA dengan Argentina sebagai puncaknya. Sementara Kepulauan Solomon dan Papua Nugini jauh dari itu. Kepulauan Solomon bertengger di peringkat ke-134 ranking FIFA, sementara Papua Nugini di posisi 181. Hal ini pun bak bumi dan langit jika dibandingkan. Saya senang malam ini, tapi ini bukan akhir dari musim. Hanya satu pertandingan, tapi ini jenis sepak bola yang ingin kami mainkan melawan tim kuat dan itulah target kami. Ujar Kim Pan-gon.